Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga Minggu 7 Juni 2020. Bagaimana kabar dari Bapak Ibu semua? Masih tetap semangat? Harapan saya semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita akan bersama-sama awali ibadah kita dengan kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian sungguh besar. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sama-sama nyanyikan lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, dan selami bagiku, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Sungguh besar ya Tuhan atas kasih setia Tuhan kepada kami, di mana pagi ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kami untuk bersama-sama datang beribadah
Walaupun kami di rumah kami masing-masing dengan keterbatasan kami, tetapi itu tidak menghilangkan semangat kami, sukacita kami, untuk kami datang, untuk kami beribadah, untuk kami menyembah Tuhan. Berkati ibadah kami pagi ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto yang beribadah di rumahnya masing-masing, biarlah Engkau sendiri juga akan berkati. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan dan ditaburkan nanti, biarlah itu menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ucapan syukur ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba telah halau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pagi ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nur Yuliagus Halatu dengan judul God is my strength. Mari kita akan bersama-sama merenungkannya. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Pagi hari ini kita bersama-sama beribadah kembali di dalam ibadah Minggu Keluarga di kesempatan pagi yang indah ini. Sekalipun fisik kita tidak bertemu, tetapi kita boleh memakai media virtual ini untuk bersama-sama beribadah. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Ialah firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan kita di dalam kita menjalani hari-hari kita dengan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Mari sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kembali bersama-sama berdoa, memohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan bekerja atas pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, pada saat pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, juga bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami semua yang mereka mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kami menyerahkan waktu dan kesempatan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah bersama-sama membaca di dalam kitab Habakuk, pasal 3, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan firman Tuhan pada pagi ini sebagaimana yang sudah kita dengar bersama-sama, saya beri judul God is my strength, atau Tuhan itu kekuatanku. Nah, saya akan memulai dengan pernyataan atau sebuah pertanyaan, apakah itu diungkapkan atau pertanyaan itu disimpan di dalam hati. Dan pertanyaan ini sering keluar dari ucapan mulut-mulut orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka mengungkapkannya, ada yang dengan jujur, ada yang tidak diungkapkan tetapi di dalam hati mereka. Yang pertama, mengapa Tuhan mengizinkan peristiwa buruk harus terjadi dan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Mengapa Tuhan mengizinkan kejadian buruk harus dialami oleh orang-orang yang percaya? Mengapa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus sepertinya hidupnya lebih beruntung
daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa orang-orang jahat hidupnya lebih makmur daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Mengapa pandemi COVID-19 ini harus kita alami saat ini? Habakuk bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama ketika melihat keadaan yang sulit di Yehuda. Pada saat kelaliman dan ketidakadilan merajalela di mana-mana. Sebagaimana yang dikatakan dalam Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Kebingungan Habakuk membuatnya bertanya kepada Allah. Kapan Allah bertindak dan memperbaiki keadaan tersebut? Jawaban Allah ternyata sangat membingungkan dan mengherankan Habakuk. Allah berkata kepada Habakuk bahwa dia akan menggunakan bangsa Kasdim untuk menghukum Yehuda. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita tidak mengerti cara kerja Allah, kita perlu percaya pada sifatnya. Karena Allah adalah sumber keadilan. Karena Allah adalah sumber kasih. Dan Allah adalah sumber kesetiaan. Melalui bacaan firman Tuhan pagi ini kita akan belajar dari Habakuk. Bagaimana Habakuk melihat keadaan yang dialaminya dari kerangka sifat Allah. Dari keadaan yang dia alami. Nah, ada dua kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini melalui sikap Habakuk. Habakuk akhirnya menyimpulkan yang pertama, Allah itu kekuatanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk diberhadapkan dengan keadaan yang menekan dirinya. Habakuk heran seolah-olah doanya tidak didengar oleh Allah. Habakuk heran mengapa Allah tidak menghukum orang-orang Kasdim atau bangsa kafir. Habakuk heran kalau Tuhan mau menghukum bangsa Yehuda, mengapa harus menggunakan bangsa Kasdim yang terkenal kejam, yang terkenal gemar menggunakan kekerasan, yang selalu menjunjung kekuatan militer dan menjunjung tinggi ilah-ilah lain. Nah, dalam keadaan seperti itu, iman Habakuk diuji. Apakah Habakuk masih mengandalkan Tuhan? Apakah Habakuk masih setia kepada Tuhan? Apakah Habakuk masih berpengharapan kepadanya? Habakuk melihat keadaan yang dialaminya dari kerangka sifat Allah yang adalah adil, yang adalah kasih, yang adalah setia. Bukan berusaha memahami sifat Allah dari konteks keadaannya sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami. Seringkali kita memahami Allah itu dari konteks keadaan kita, bukan kerangka sifat Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu kekuatanku. Tuhan dapat menggunakan sesuatu yang tidak biasa untuk memperbaiki umatnya. Sesuatu yang tidak biasa itu apa? Bisa sebuah peristiwa yang buruk, bisa sebuah keadaan yang tidak baik, misal saja bencana alam, atau yang kita alami wabah yang saat ini kita hadapi bersama, yaitu COVID-19. Semuanya itu dapat dipakai Allah untuk memperbaiki
cara pandang kita terhadap Allah, cara pandang kita terhadap kasih Allah, keadilan Allah, kesetiaan Allah. Semuanya itu dapat dipakai Allah untuk memperbaharui iman kita. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah iman kita masih tertuju kepada Allah? Apakah kita masih dapat melihat bahwa Allah itu kasih, Allah itu adil, Allah itu setia terhadap hidup kita? Segala sesuatu yang terjadi saat ini, contoh adalah COVID-19, itu adalah sebuah simulasi. Apa itu simulasi? Pelatihan. Nah, karena apa? Memang segala sesuatu ini terjadi untuk menunjukkan atau mendahului bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan kepada manusia. Mari kita melihat Habakuk pasal 3 ayat yang kelima. Jadi segala sesuatu yang terjadi, apakah itu wabah, apakah itu sakit penyakit, apakah itu hal-hal yang buruk yang ditimpa, semuanya mendahului supaya Tuhan Yesus, supaya Allah dipermuliakan. Habakuk 3 ayat 5 dikatakan, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Jadi segala sesuatu hal-hal yang terjadi itu akan mendahului Allah dulu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan nanti dipermuliakan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada dalam kontrol Allah. Semuanya terjadi untuk kita dapat melihat dari kerangka sifat Allah. Bukan dari konteks keadaan kita sendiri. Itulah sebabnya Habakuk mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam keadaan apapun, Tuhan itu kekuatanku. Ayat 19b dikatakan, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayat 17 adalah sebuah ungkapan yang melukiskan akibat penyebuhan musuh yang hebat dan dahsyat atas negerinya. Dulu negerinya subur, sekarang menjadi gundul. Sehingga hati Habakuk menjadi hampir putus asa. Namun dalam kondisi dan keadaan seperti itu, Habakuk tetap menjadikan Tuhan itu kekuatan dalam hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto, hal ini menggambarkan kondisi saat ini. Kondisi yang dialami banyak orang, tidak terkecuali orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dari dampak COVID-19 diantaranya dampak sosial, dampak ekonomi, dampak kejiwaan, dampak kerohanian dan sebagainya. Tetapi bagi orang percaya yang percaya pada Tuhan Yesus tetap menjadikan Tuhan Allah kekuatan dalam hidupnya. Dikatakan dalam keadaan yang demikian, Habakuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun secara manusia, semua yang dipakai untuk menopang dalam hidupnya hancur. Namun Habakuk tetap bersukacita. Bahkan ia mengatakan, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mari belajar dari iman Habakuk yang tetap menjadikan Tuhan itu kekuatannya. Begitu juga dengan kita. Tuhan akan membuat kaki kita kuat. Kuat untuk berdiri, kuat untuk melangkah, kuat untuk berlari,
kuat untuk berjejak di atas persoalan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah belajar dari Habakuk. Habakuk melihat sebuah peristiwa keadaan yang dialaminya. Ia melihatnya memahami sifat Allah bukan dari kerangka atau konteks keadaannya sendiri, tetapi dari kerangka sifat Allah yang adalah kasih, adil, dan setia. Nah, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, mari kita melihat segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami saat ini, bukan dari kerangka konteks sifat atau konteks keadaan sendiri, tetapi dari kerangka sifat Allah yang adalah kasih, adil, dan setia. Saya ulangi Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam keadaan yang kita alami saat ini, yang terjadi, yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mari kita berusaha memahami dari kerangka sifat Allah yang adalah adil, kasih, dan setia. Bukan berusaha memahami sifat Allah dari konteks keadaan kita sendiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita. Yang pertama, dalam keadaan apapun, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dan yang kedua, dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan itu kekuatanku. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami. Biarlah pengalaman Habakuk ini menjadikan kami juga melihat kasih Allah yang begitu adil, mengasihi dan setia. Bukan dari keadaan, situasi atau konteks kami, tetapi dari kerangka sifat Allah tersebut. Supaya kami dapat melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang kami alami dalam kehidupan kami melihatnya dari sifat Allah yang begitu kasih, bukan melihatnya dari keadaan kami. Tuhan meteraikan firman ini dalam hidup kami, untuk kami selalu bersukaria, untuk kami selalu mengandalkan Tuhan, untuk kami menjadikan Tuhan itu kekuatan kami, supaya kaki kami seperti kaki rusa, supaya kami dapat berjejak di atas bukit-bukit persoalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan pujian respon kita dengan kita mengatakan Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang
terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang Tinggi maka Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. bukan terbang Tinggi bersamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama menerima doa berkat dan sekaligus doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa syafaat pada pagi hari ini. Sekaligus nanti saya akan menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Kita akan bersama-sama yang pertama berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, supaya Tuhan melawat bangsa kita, supaya pandemik virus corona ini segera berlalu dari negara kita. Dan kita mendoakan untuk provinsi-provinsi atau kota kabupaten yang sudah melaksanakan new normal. Doakan supaya masyarakat boleh menaati, mematuhi protokol pemerintah. Yang kedua, kita mendoakan untuk pekabaran Injil di Indonesia dan juga gereja-gereja baptis BPD Jatim 1 dan Bali. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ibadah keluarga pagi hari ini, kami bersama-sama datang kembali bersatu hati. Secara khusus pada pagi hari ini, menaikkan syafaat kami. Sebelum kami berdoa bersama-sama, Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang bagi jawaban setiap doa-doa yang kami naikkan. Pagi ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kami masih bersama-sama diperhadapkan dengan wabah virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan, memohon supaya Tuhan Allah melawat bangsa kami, memulihkan bangsa kami, menyembuhkan bangsa kami dari wabah ini, sehingga Indonesia bisa sehat kembali. Kami menyerahkan para tenaga medis TNI Polri yang berada di garis depan untuk dapat membantu menekan penyebaran virus ini. Kami berdoa untuk provinsi-provinsi dan kota kabupaten di Indonesia yang sudah melaksanakan new normal. Tuhan Allah memberkati supaya masyarakat yang ada di tempat mereka semua, tempat provinsi dan kota ini boleh melaksanakan mematuhi anjuran pemerintah. Kami berdoa Tuhan saat ini mendoakan untuk pekerjaan Tuhan di masa pandemik corona ini. Bapa, berkatilah pelayanan para hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, dimanapun mereka melayani. Tuhan Allah terus memberkati, memberikan kekuatan, penghiburan, juga jemaat-jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Kami mendoakan untuk para utusan-utusan Injil, baik yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Juga Tuhan memberkati dalam pelayanannya di masa pandemik virus COVID-19 ini. Kami juga mendoakan untuk gereja-gereja baptis secara khusus yang ada di wilayah BPD Jatim 1 dan Bali. Tuhan Allah memberkati para hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya, khususnya teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Surabaya. Dan saat ini dalam kondisi atau kota atau daerah yang hitam atau penyebarannya masih tinggi, Tuhan memberkati mereka semua, melindungi mereka semua, sehingga mereka terus menikmati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Tuhan juga memberkati dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan melindungi, menjaga mereka, aktivitas mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, semangat,
Juga Tuhan selalu melindungi di dalam aktivitas mereka hari lepas hari yang harus bekerja keluar rumah maupun yang beraktivitas di rumah. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan terus memberi kesetiaan kepada jemaat-jemaat semua. Meskipun kami saat ini beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi kami untuk terus membangun hubungan pribadi kami dengan Allah. Melalui doa kami setiap hari, melalui doa Rabu, melalui ibadah Minggu yang kami lakukan secara online ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus belajar dari Habakuk, terus mempercayai kasih Allah dalam kehidupan kita, terus mempercayai Allah dalam perjalanan hidup kita. Mari kita menjadikan Allah itu kekuatan dalam hidup kita. Hambamu berdoa untuk keluarga Pak Slamet, Mbak Melinda, berdoa untuk keluarga Ibu Ayu, Ibu Foni, Ibu Ketut, Saudara Agung. Hambamu berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Isdaryati, keluarga Bapak Rio, Bapak Sugeng, keluarga Bapak Sunardi, Ibu Yohana, Ibu Ika. Berdoa untuk keluarga Pak Fitra, Pak Irman, Pak Kusno, Pak Sriono, Pak Rahmat, Pak Daniel. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Sutopo, Pak Erik, Pak Wartono, Ibu Esti, dan keluarga Mas Daniel, Mas Rudi, dan Mbak Yuni. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan hari lepas hari. Biarlah damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan serta persepuluhan yang sudah Bapak, Ibu, dan saudara siapkan. Biarlah apa yang Bapak, Ibu, dan saudara tabur, semuanya diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi karya Tuhan, pekerjaan Tuhan secara khusus di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Tetap semangat, jaga kesehatan, teruslah mematuhi protokol pemerintah ketika Anda sedang keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku semua. Amin.